Cerita horor di Lubang Buaya, Malam Kelam si Sopir Taksi. Lubang Buaya adalah sebuah tempat bersejarah yang terletak di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur. Tempat ini menjadi saksi bisu dari peristiwa tragis yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang dikenal dengan G30S PKI. Saat itu, 7 perwira militer Indonesia diculik dan dibunuh oleh anggota Partai Komunis Indonesia, PKI. Jenazah mereka kemudian dibuang ke sebuah sumur tua di Lubang Buaya. Peristiwa ini menjadi salah satu momen paling kelam dalam sejarah Indonesia dan meninggalkan trauma mendalam bagi bangsa Indonesia. Untuk mengenang pengorbanan para pahlawan, dibangunlah Monumen Pancasila Sakti di lokasi tersebut yang kini menjadi tempat ziarah dan refleksi bagi banyak orang. Namun, Lubang Buaya tidak hanya menyimpan sejarah kelam, tetapi juga menyimpan berbagai cerita mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Banyak yang percaya bahwa arwah para korban masih gentayangan di sekitar area tersebut, mencari keadilan atas nasib tragis yang menimpa mereka. Pengunjung sering melaporkan pengalaman mistis seperti mendengar suara tangisan, melihat sosok bayangan, atau merasakan hawa dingin yang tiba-tiba. Cerita-cerita ini semakin memperkuat aura mistis Lubang Buaya, menjadikannya salah satu tempat paling angker dan penuh misteri di Indonesia. Dengan sejarah yang kelam dan cerita-cerita horor yang menyelimutinya, Lubang Buaya tetap menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi bagi mereka yang ingin merasakan suasana mistis dan mengingat kembali peristiwa tragis yang pernah terjadi di sana. Berikut adalah sebuah narasi pengalaman masyarakat tentang kisah mistis di Lubang Buaya yang terjadi pada tahun 1982, diceritakan oleh seorang saksi yang menyaksikan kejadian tersebut. Tahun 1982, bulan Oktober, Jakarta masih diliputi rasa duka dan trauma dari peristiwa berdarah yang terjadi pada tahun 1965. Lubang Buaya, yang terletak di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur, menjadi salah satu tempat yang dianggap angker dan penuh misteri. Banyak cerita menyeramkan yang berkembang di masyarakat mengenai tempat ini, namun tidak ada yang pernah benar-benar membuktikan kebenarannya hingga malam itu. Pada suatu malam yang kelam, seorang pria bernama Arif, bukan nama sebenarnya, yang bekerja sebagai seorang sopir taksi, menerima penumpang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Penumpangnya adalah seorang wanita muda yang tampak pucat dan kebingungan. Wanita itu meminta Arif untuk mengantarnya ke Lubang Buaya. Arif merasa sedikit heran, mengapa ada seorang wanita muda yang ingin pergi ke tempat angker itu pada malam hari. Namun, sebagai sopir taksi yang profesional, Arif tidak banyak bertanya dan segera menyalakan mesin taksinya. Sepanjang perjalanan, wanita itu hanya diam, menatap kosong keluar jendela, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Sesampainya di Lubang Buaya, wanita itu meminta Arif untuk berhenti di depan Monumen Pancasila Sakti. Arif merasa merinding melihat tempat itu yang gelap dan sepi, hanya diterangi oleh lampu-lampu redup. Wanita itu lalu memberikan selembar uang kepada Arif sebagai pembayaran, dan tanpa mengucapkan terima kasih atau pamit, dia keluar dari taksi dan berjalan menuju monumen. Arif merasa ada yang aneh dengan wanita itu, namun dia tidak ingin terlibat lebih jauh. Dia segera berbalik arah dan melanjutkan perjalanannya untuk mencari penumpang lain. Namun, belum sampai 500 meter dari tempat itu, Arif melihat seorang pria tua berdiri di pinggir jalan, melambai-lambaikan tangannya untuk menghentikan taksi. Arif berhenti dan pria tua itu segera masuk ke dalam taksi. Pria tua itu tampak sangat tergesa-gesa dan berkata dengan suara gemetar, "Tolong, antarkan saya ke rumah sakit terdekat. Saya merasa tidak enak badan." Arif mengangguk dan segera melajukan taksinya. Sepanjang perjalanan, pria tua itu bercerita dengan suara lirih bahwa dia adalah penjaga malam di Monumen Pancasila Sakti. Malam itu,
Dia melihat seorang wanita muda yang tampak kebingungan berjalan menuju monumen. Pria tua itu mencoba mendekati wanita tersebut untuk menanyakan apa yang terjadi, namun sebelum dia sempat berkata apa-apa, wanita itu menghilang begitu saja di depan matanya. Pria tua itu merasa sangat ketakutan dan segera berlari meninggalkan monumen. Dia merasa ada yang tidak beres dan merasa sangat tidak enak badan sejak kejadian itu. Arif mendengarkan cerita pria tua itu dengan penuh perhatian, dan dia mulai merasa ada yang tidak beres juga. Bagaimana mungkin wanita yang dia antar tadi bisa menghilang begitu saja? Setelah pria tua itu sampai di rumah sakit, Arif merasa penasaran dan memutuskan untuk kembali ke lubang buaya. Dia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di sana, Arif melihat bahwa tempat itu masih sepi dan gelap, namun dia merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk mendekat. Arif memberanikan diri untuk berjalan menuju monumen Pancasila Sakti. Saat dia sampai di depan monumen, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sana, tepat di tempat wanita muda tadi berdiri, dia melihat sosok wanita itu dengan wajah yang pucat dan mata yang kosong. Wanita itu menatap Arif dengan tatapan yang dalam, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Arif merasa sangat ketakutan dan segera berbalik untuk lari. Namun, sebelum dia sempat melangkah, wanita itu menghilang begitu saja, meninggalkan suara tangisan yang memilukan di telinganya. Arif berlari sekuat tenaga menuju taksinya dan segera meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah, Arif merasa sangat terguncang dan tidak bisa tidur sepanjang malam. Keesokan harinya, dia menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya, namun tidak ada yang percaya. Mereka menganggap Arif hanya berhalusinasi atau sedang mabuk. Namun, Arif tahu apa yang dia lihat dan alami malam itu adalah nyata. Dia tidak pernah kembali ke lubang buaya dan selalu berdoa agar tidak ada yang mengalami kejadian serupa. Sejak malam itu, Arif menjadi lebih religius dan sering berdoa untuk kedamaian arwah-arwah yang gentayangan di lubang buaya. Kisah ini menjadi salah satu cerita horor yang sering diceritakan oleh warga Jakarta. Lubang buaya tetap menjadi tempat yang penuh misteri dan cerita-cerita menyeramkan. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di sana, namun satu hal yang pasti, tempat itu menyimpan kenangan dan trauma dari masa lalu yang kelam. Dalam pandangan Islam, penampakan hantu seringkali diinterpretasikan sebagai gangguan dari jin, makhluk gaib yang diciptakan dari api. Islam mengajarkan bahwa jin memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia manusia, termasuk muncul dalam berbagai bentuk. Meskipun begitu, umat Muslim dianjurkan untuk tidak terlalu fokus atau merasa takut dengan fenomena ini, melainkan lebih menitikberatkan pada kekuatan iman dan perlindungan dari Allah. Al-Quran dan hadis menyediakan berbagai doa dan zikir yang dapat dibaca untuk mengusir gangguan jin dan memastikan ketenangan hati. Ketika menghadapi penampakan hantu, seorang Muslim diajarkan untuk berlindung kepada Allah dan membaca doa, seperti ayat kursi, yang diyakini mampu memberikan perlindungan dari makhluk gaib. Dengan demikian, meskipun penampakan hantu mungkin menakutkan, kepercayaan dalam perlindungan Allah memberikan kekuatan dan ketenangan bagi umat Muslim dalam menghadapi fenomena tersebut. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.